Seorang bocah SD asal Desa Lenek Baru, Kecamatan Lenek, Lombok Timur, NTB, meninggal dunia diduga setelah meniru aksi freestyle dari game online Free Fire. Kabar ini sangat memprihatinkan Tribuners. Pasalnya korban dari game online ini tidak sekali dua kali terjadi. Pada saat kejadian, korban sempat mendapat pertolongan medis. Namun nyawanya tidak bisa selamat karena mengalami benjolan di kepala. Fenomena aksi freestyle ini sedang marak ditiru anak-anak di media sosial. Bagaimana kesaksiannya? Kita simak selengkapnya, hanya di Saksi Kata. Menurut informasi yang saya dapat, kan anak kita ini dia di kelas 1A. Anak kita ini sering tidak masuk, jadi saya penasaran. Akhirnya saya tanyalah kakaknya di kelas 5. Kebetulan nama kakaknya Era. Era, kenapa adiknya tidak pernah masuk sekolah? Oh, di rumah dia Bu Guru. Dia mungkin telat bangun, lebih seringan dia main HP di rumah. Terus neneknya enggak marah. Enggak tahu Bu Guru, sambil dia bilang begitu. Nah, setelah jeda dari itu beberapa hari lagi saya tanya dia, besoknya masuk anak ini. Setelah saya tanya dia, kenapa enggak pernah sekolah? Kakak enggak pernah ngajak saya, enggak mau bangunin saya. Selang beberapa hari saya tanya lagi kakaknya, udah 1 mingguan nih karena enggak masuk juga. Era, kenapa adiknya enggak dibawa masuk? Sakit Bu Guru, dia demam, dia sakit kepala, dikasih minum obat sama papu, dia bilang gitu. Seminggu setelah saya tanya itu, adalah dikirim di grup sekolah sama penjaga sekolah sebuah video. Video itu menampilkan anak kita ini sedang dirujuk di Rumah Sakit Selong. Di sana keterangannya anak kita Nizan sedang dirujuk ke Rumah Sakit Selong, tapi tidak bisa, akan dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi. Nah, setelah lupa ya kita tanggal berapa kita pergi jenguk itu. Nggak lama kan, 2 hari setelah informasi itu kita langsung ya. Besoknya setelah kita lihat video itu kan malam kayak video tuh ya di share sama Pak Riz. Besoknya terus kita rapat di sekolah. Kita kan nama Arisnya bilang, bagaimana Bu Guru kita menangani anak ini. Yang pertama kita mintain temannya sumbangan. Setelah kita minta sumbangan, akhirnya terkumpul kurang lebih lah Bapak ya. Terus setelah didapat sumbangan, akhirnya kita minta juga sumbangan dari teman-teman guru. Nah, setelah itu kita rapat, kita maunya 1 orang yang ke sana ya, perwakilan. Terus kita tidak tahu siapa yang akan ditunjuk ke sana. Oh, mungkin penjaga sekolah. Tapi salah satu guru kita, Pak Guru Agama, mengusulkan bagaimana kalau kita semua yang pergi. Akhirnya sepakat kita nggih, semua kita pergi. Transportnya biarlah guru-guru saja yang tanggung sendiri gitu. Kita charter mobil gitu Bapak Kepala nggih. Nah, setelah itu kita ke sana mengunjungi. Banyak kita, pokoknya semua kita ya pergi. Ya, sampai di sana sayangnya kita tidak bisa dikasih semua masuk. Akhirnya kita menunggu di ruang tunggu. Kita nunggu dulu konfirmasi dari yang menunggu, keluarganya, terutama kakaknya ya. Setelah sholat akhirnya ada keputusan 1 orang boleh masuk ke ruangan ICU. Akhirnya saya, karena saya wali kelasnya, saya dibawa sama kakaknya ini ke ruang ICU. Tapi oleh satpam di sana tidak diperbolehkan masuk, cuma bisa lihat lewat pintu. Dan alhamdulillah ketika di pintu, anak ini pas dia ketika dia menggeliat itu menghadap pintu. Jadi ketika saya lihat biasa saja rupa wajahnya, cuma kepalanya aja yang dibalut perban, tangannya pakai infus 1, yang satu ini menghadap ke pintu gini. Lama saya lihat, boleh dipoto? Nggak boleh Pak, pakai kamera, sama satpamnya bilang begitu. Akhirnya setelah saya lihat sebentar dan waktunya udah habis, akhirnya pulanglah kami gitu. Nah, setelah itu katanya ya, kata keluarganya, setelah kami jenguk, besoknya bisa dipindahkan ke ruang inap. Ya, keluar dia dari ICU. Nah, setelah itu seminggu ya, setelah itu pulang anak ini.
pulang dia. Saya tanya lah lagi kakaknya, bagaimana keadaan adiknya? Anu Bu Guru, dia tidur terus, tapi kalau dia bangun dia nyandar, tapi cuma sebentar. Menurut Papu ya mati setuwe Bu Guru. Masa mati setuwe, kan kaget kita kan. Terus ngumbe dia, apakah bisa dia makan? Ai doang Bu Guru, kadang dikasih bubur, itu kata kakaknya. Nah setelah itu, karena kegiatan di sekolah banyak, kan sudah Tiang kasih tahu Bapak kan, ketika menunjukkan absen, ini Bapak Tiang tidak naikkan karena dia sakit lama. Nah bagaimana Ibu Guru? Bapak bilang, nanti Tiang coba kunjungi lagi, kan Tiang bilang gitu. Nah setelah lama, karena kegiatan di sekolah banyak, saya tanya lagi penjaga sekolah, karena dia sering ke sana, Pak Riz bagaimana keadaannya? Mau dioperasi lagi Bu Guru? Dia bilang begitu. Nah ternyata di operasinya yang kedua ini dialah meninggal dunia. Tapi untuk di kejadian di sekolah dia tidak ada yang seperti dibilang sama media sosial lain, dia ketika dia olahraga terus patah leher, tidak terjadi di sekolah. Ini kejadiannya di rumah, dan itu pun di rumah kayaknya sudah lama, karena kan orang awam, neneknya tidak tahu ketika terjadi freestyle atau nompak-nompak niki, mungkin dia tidak tahu akibat ke dalamnya kan, cuma dikasih penanganan, dikasih obat sakit kepala sama obat demam. Baru ketika dia parah, ketika anggota tubuhnya ya ada yang kayak orang stroke niki, ya barulah ditindaklanjuti, dibawa ke puskesmas. Jadi poin utamanya kejadian ini tidak di sekolah, di rumah niki. Selama proses pembelajaran mungkin pernah melihat anak ini melakukan hal freestyle atau sebagainya. Kalau di sekolah tidak ada, di kelas 1 tidak ada. Anaknya ini termasuk dia lugu. Terus kelas 1 niki tidak ada yang melakukan itu. Kalau di kelas lain bagaimana Bapak dan Bu Guru? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya karena kita tidak pernah lihat, jadi kita tidak tahu ya. Tidak pernah di sekitar sekolah. Kelas 1 walaupun banyak murid lakinya tidak ada. Selama ini tidak ada. Baru setelah berita ini viral, kita mencari tahu di internet apa sih itu freestyle gitu. Setelah viral ini, ya tidak pernah kita dengar dulu-dulu. Cuman setelah viral inilah, baru kita lihat gambarnya di internet. Oh ternyata freestyle itu begini. Karena tidak pernah kita lihat di murid kita. Berarti Bu, poinnya menyayangkan soal adanya foto yang beredar yang bisa jadi foto berduka cita. Iya. Seolah-olah itu anak ini. Iya, saya sangat menyayangkan sekali karena yang pertama posting itu adalah saya, wali kelasnya, dan fotonya itu fotonya ketika duduk di bangku untuk mengambil kenang-kenangan untuk ditempel di hiasan dinding kelas. Setelah saya posting itu, iya, saya postingnya innalillah saja, tidak ada kapsan, saya juga tidak naikkan nama SD, saya juga tidak naikkan nama anak, gitu. Nah, untuk ucapan berbela-sungkawa, ada Bapak Guru yang minta nama lengkapnya. Nah, tapi gambar saya itu tidak diedit apa-apa, cuma ditambahkan kapset. Tapi oleh orang lain nih di media sosial, foto yang saya upload itu berdampingan dengan foto-foto lain yang freestyle. Dan ironisnya lagi pakai baju sekolah Pak Kepala, pakai merah putih deh, pakai merah putih, ada yang pakai baju olahraga juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.